Shalom Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita di hari Rabu ini. Biasanya kita akan beribadah di rumah-rumah salah satu warga jemaat, tetapi karena kondisi yang harus kita putuskan dalam rangkaian social distancing dalam pencegahan COVID-19, maka kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Saya akan membimbing Ibu Bapak untuk kita merenungkan firman Tuhan di saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, saat ini kami bersama hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar kami dapat memahami dengan baik akan kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca, dan kami mampu menjadikan firman-Mu itu pegangan dalam kehidupan kami. Berkati hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kebenaran Tuhan sajalah yang menuntun hamba dalam menyampaikan, menguraikan kebenaran ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana bagian kita pada saat ini, di hari Rabu ini, kita akan merenungkan kitab Nahum. Nahum pasal 3, ayatnya yang pertama hingga ke-19. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Celakalah kota penumpah darah itu. Seluruh dusta belaka penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tiada habis-habisnya mayat-mayat. Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota dewa Amon, yang letaknya di sungai Nil dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut dan bentengnya adalah air? Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan. Tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk dan akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara, dengan buah ara yang masak keduluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Timbalah air menghadapi pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu. Pijaklah lumpur. Injaklah tanah liat. Peganglah acuan batu bata. Di sana
Api akan memakan engkau habis. Pedang akan membabat engkau. Akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan, sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat, mereka mengembangkan sayap dan terbang, menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan, dan para pegawaimu seperti kawanan belalang, yang hingga pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu, hai raja negeri Asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tadi sudah mendengarkan dan bersama membaca kitab Nahum. Nahum adalah seorang nabi Tuhan yang melayani di masa-masa berat orang-orang Israel. Secara khusus ketika mereka sedang ditekan oleh bangsa besar yang namanya bangsa Asyur. Bangsa Asyur ini, ibu bapak, sangat terkenal bengis. Bangsa yang merasa bahwa diri mereka itu kuat. Yang merasa diri mereka itu mampu mengalahkan segala sesuatu, mampu berbuat segala sesuatu. Ya, boleh dibilang bangsa ini terlalu percaya diri begitu dengan kekuatan dan kekuasaannya. Bahkan salah satu rajanya namanya Asyurbanipal pada tahun 668 sampai 627 mengalahkan Mesir, menjatuhkan kekuasaannya. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Di situ mau disinggung oleh Nahum ketika Asyurbanipal bisa mengalahkan Mesir dengan segala cara yang ia lakukan. Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota Dewi Amon yang letaknya di sungai Nil? Ini adalah pusat dari Mesir. Ibu bapak, singkat cerita, bangsa ini merasa dirinya kuat. Bangsa ini, Asyur, ibu kotanya Niniwe. Niniwe adalah lambang dari kebesaran kota bangsa Asyur ini. Pepatah mengatakan begini, di atas langit ada langit. Artinya apa? Jangan satu orang pun merasa dirinya hebat. Jangan satu orang pun merasa dirinya kuat, melebihi manusia. Karena kita harus sadar, manusia itu ada batas, kemampuan, kekuatan, kekuasaannya. Ada akhir dari segala kekuatan yang ada dalam diri kita mungkin di saat ini. Suatu saat akan ada akhir dari semuanya. Sehingga jangan sampai satu orang pun merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nahum ingin mengingatkan kepada bangsa Niniwe, orang-orang Niniwe, bangsa Asyur, supaya mereka sadar akan hal ini, supaya mereka jangan menjadi sombong dengan keadaan-keadaan yang seperti ini. Mereka saat itu jaya, mereka saat itu hebat. Bukan berarti mereka boleh bertindak sesuka hati mereka. Mereka boleh berbuat sesuka hati mereka. Bacaan kita pada saat ini adalah peringatan Nahum kepada Niniwe sebagai lambang dari kekuatan, kebesaran dari Asyur. Bahwa mereka akan hancur. Mereka akan mengalami keadaan yang memilukan dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat ayat yang pertama dalam bacaan kita. Celakalah kota penumpah darah itu. Maksudnya adalah Niniwe.
Seluruh dusta belaka penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun, tiada habis-habisnya mayat. Orang tersandung pada mayat-mayat. Ini menggambarkan bahwa ketika Niniwe dalam segala kesombongannya masih terus menancapkan diri dengan segala di kehidupannya, maka ingat, di atas langit ada langit. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melihat peringatan Nahum ini bagi Niniwe dalam kehidupan kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di atas langit ada langit. Itu mau mengingatkan kepada kita bahwa di atas diri dan kekuatan kepandaian kita ada Tuhan. Tuhan Sang Pencipta. Dan Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Artinya apa? Jangan kita merasa diri kita adalah sosok yang paling baik, paling benar, paling tahu, atau paling yang lainnya lagi dari antara orang lain. Ingat, kita harus sadar bahwa hidup dan kehidupan kita Tuhan yang atur. Kita hanya bisa hidup sesuai dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan ada satupun yang merasa dirinya mampu dan merasa kuat dalam kehidupan ini. Tetapi sebaliknya, mari dalam keberserahan pada kuasa Tuhan. Ibu Bapak, kita belajar menyerahkan seluruh perjalanan hidup ini pada kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengatur sikap kita. Bagaimana kita belajar rendah hati. Tuhan Yesus mengajarkan, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Bahwa kita harus belajar melihat orang lain dari sisi mereka. Jangan kita melihat orang lain hanya dari sisi dan kemauan diri kita. Kalau kita melihat dari kepentingan diri kita, kemauan diri kita, cara pandang kita, maka ego kita yang muncul. Kemauan diri kita yang muncul. Kehendak diri kita yang ada. Dan yang terjadi ibu bapak adalah kita akan menekan orang lain. Kita akan memaksa orang lain. Kita akan memandang rendah orang lain kalau dia berbeda pendapat dengan kita. Atau mereka tidak mau mengikuti kehendak kita. Karena kita melihat bahwa itu semua hanya untuk kepentingan diri kita. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nahum ini sekali lagi mau mengingatkan kepada kita semua ibu bapak. Mari belajar rendah hati. Jangan ada dosa kesombongan di dalam diri kita. Belajar rendah hati untuk sadar. Saya mungkin punya kelebihan. Saya mungkin punya sebuah partisipasi dalam sebuah pembangunan. Dalam sebuah karya. Saya mungkin punya sumbangsi yang sudah saya berikan kepada seseorang. Tapi ingat, bukan berarti bahwa semua itu karena saya. Bukan karena saya lebih. Bukan karena saya mampu. Bukan karena saya punya segalanya. Tapi itulah karena kasih dan karya Tuhan yang ada dalam diri saya. Maka saya punya semua itu. Dan di balik itu pun sebenarnya kita punya banyak hal kekurangan yang harusnya kita sadari dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mengatur, kita bisa menata kehidupan ini benar di dalam Tuhan. Sebagai suami,
di rumah tangga. Betul kita kepala rumah tangga. Tapi bagaimana kita bisa mengayomi keluarga sehingga istri dan anak-anak merasa tetap dipimpin oleh Bapa yang mengerti mereka. Bapa yang memahami mereka. Bukan Bapa yang merasa dirinya semua dia atur. Tidak. Demikian juga bagi seorang ibu. Bagaimana membimbing, menembam anak-anak dengan penuh cinta kasih, mengerti keadaan mereka. Mendampingi, menemani suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bersama. Dalam sukacita. Saling mengerti. Jangan mau-mau sendiri, jangan suka-suka sendiri. Itulah kehidupan yang benar. Itulah kehidupan yang Tuhan inginkan untuk kita jalankan dalam kehidupan ini. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar dari peringatan Nahum kepada Niniwe. Mari kita belajar hidup merendahkan hati, merendahkan juga diri. Di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Karena hidup kita ada dan diatur oleh Tuhan. Tiada seorang pun yang punya hanya kelebihan. Tetapi pasti ada kekurangan. Saya, ibu bapak, kita semua mengalami itu. Ketika kita belajar rendah hati, maka kita akan melihat hidup ini indah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.